Ya, lo. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Baik, pada hari ini Cukup Mas. kita akan belajar 54 berbagai pekerjaan dan pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran pertama. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Kasih dalam situasi pandemi global itu virus corona, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu selalu mencuci tangan. Bapak tidak pakai masker tuh. Bapak tidak pakai masker. Bapak di rumah. Muridnya kritis. Kalau keluar rumah baru pakai masker ya Pak? Kalau keluar rumah baru pakai masker. Keluar rumah baru pakai masker. Ya. Lalu yang kedua jaga jarak. Keluar dari rumah Jaga jarak. harus jaga jarak. Ya. Lalu Bapak sudah membagikan handout-nya. Apakah sudah dibaca atau belum? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Baik, terima kasih kalau sudah baca. Nanti sebentar kita akan bahas sama-sama terkait handout yang sudah Bapak bagikan kepada anak-anakku sekalian. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini? Melalui membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus pada handout yang telah dibagikan dapat mengklasifikasikan sekali pertama. Yang kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus dapat mendeskripsikan pemain cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasikan jenis pekerjaan. Dan itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Materi pertama, kita akan membaca dongeng. Jadi dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Jadi ada yang disebut sebagai pendongeng. Nah, pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Biasanya ada yang membaca, kalau ada yang mendengar. Nanti sebentar Bapak akan membacakan dongeng tentang Tupai dan Ikan Gabus. Diharapkan anak-anakku sekalian bisa mendengar sekalian. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Anak-anak sudah membaca dan menyimak dongeng tersebut. Ya, berdasarkan cerita dongeng tersebut yang anak-anak sudah baca. Jadi Bapak minta supaya kamu menemukan unsur-unsur dalam dongeng tersebut. Lalu nanti sebentar kita masukkan dalam kolom yang sudah disediakan. Judul yang pertama di situ adalah judul. Ya. Apa Yang tinggi apa begitu jawab? Saya Pak Guru. Tupai dan Ikan Gabus Pak. Ikan gabus dengan tupai Pak. Ini adalah ikan gabus dan Tupai. adalah tupai ikan gabus. Iya. Tupai itu adalah Watak menolong. suka menolong tanpa pamrih. Tanpa pamrih Iya, Pak. suka
suka menolong tanpa memberi. Jadi dia tidak pernah memikirkan apa yang akan dia dapat dia menolong si ikan gabus. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi dia intinya bahwa dia bisa menolong temannya. Ya itu siapa teman dari tupai tadi? Ikan gabus. Ikan gabus. Ikan gabus. Gabus. Ya. Baik. Awal dari cerita tersebut adalah tupai melihat ikan gabus lesu. Apa kira-kira pesan moral dalam cerita tersebut? Kita harus saling tolong menolong. Ya. Jadi ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, jangan kita mengharapkan sebuah imbalan. Jadi kita menolong orang itu dengan tulus. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Ayo, cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Jadi itu jawab. Dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang. Jadi wayang itu adalah terbuat dari kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pekerjaan dari pengrajin kayu yang dibacakan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tersebut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terkait dengan bacaan tadi. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja Siapa bisa dan menjawab? kursi. Meja dan kursi. Yang kedua, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan. Masuk menghasilkan barang. Jadi barang yang dihasilkan itu adalah meja dan kursi. Kursi. Ya. Setelah itu menghaluskan. Nah, mengapa menghaluskan? Supaya kelihatannya indah atau bagus. Lalu setelah itu dicat, terakhir akan dijual kursi itu ke toko mebel. Baik. Sekarang kita masuk yang berikut. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, seperti yang sudah dijawabkan anak-anak tadi bahwa harus ada pohon dulu. Ya, ada pohon di hutan. Setelah itu pengrajin kayu itu dia menebang pohon itu lalu diangkut ke kota. Sampai di kota pengrajin kayu mengolah kayu itu menjadi meja. Seperti sudah jelaskan tadi ada kursi dan lain sebagainya. Setelah selesai itu semua, lalu dia menjualnya atau dibawa ke toko mebel. Para pembeli itu bisa membeli hasil karya dari pengrajin kayu tersebut. Sampai di sini anak-anak bisa paham? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Ketika kita merawat dengan baik kursi dan meja yang ada di rumah kita, itu artinya adalah produksi meja dan kursi pasti berkurang. Karena kita mau beli karena kita masih ada di rumah meja dan kursi. Sehingga dengan sendirinya bahwa sumber daya alam yang jumlahnya bisa dalam waktu tertentu dia bisa berkurang, akan melambat proses ya. Orang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Jadi mereka menggunakan sumber daya alam kayu. Ya. Salah satu hutan Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah itu hutan Kalimantan. Siapa yang bukan hutan di Kalimantan? Warna hijau menunjukkan adanya pohon. Jadi kita di sini lihat ada warna hijau dan ada warna putih. Jadi warna hijau itu menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. 150. Kita sudah belajar bersama-sama mulai dari bagaimana menentukan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Itu sudah anak-anak semua jawab. Seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa nanti di akhir pelajaran nanti sebentar Bapak akan mengirimkan LKPD yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Jadi nanti sebentar lewat grup WhatsApp Bapak akan mengirimkannya itu ya. Harus dikerjakannya nanti anak-anak ya. Kesimpulan terkait dengan materi yang sudah kita dapat. Dalam dongeng sih ya, atau rekaan, perbedaan penting antara dongeng dengan cerita lainnya yakni tingkat kefiksiannya atau kerekaanannya.
Sebagai contoh, jika di dalam dongeng akan ada cerita mengenai seorang tokoh yang atau binatang yang bisa tertawa atau berbicara, itu adalah dongeng. Berbeda dengan cerpen. Cerpen tidak ditemukan kerkaan semacam itu. Sehingga dongeng memiliki daya tarik bagi anak-anak dan banyak dongeng mempunyai amanat yang berisi nilai-nilai moral pantas diterapkan dalam kehidupan nyata. Seperti tadi itu Bapak menanyakan tentang salah satu unsur dari dongeng itu adalah pesan moral. Nah, pesan moral dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus itu adalah sesama manusia, sesama teman kita harus saling menolong. Yang berikut. Lalu bagaimana alternatif atau jalan keluar agar kondisi hutan itu tidak bertambah buruk? Jadi ada beberapa alternatif ya. Yang pertama itu adalah melakukan reboisasi. Ya, reboisasi itu adalah penghitungan yang menerapkan sistem tebang pilih. Kita harus menebang pohon yang sudah matang, ya. Jangan yang kecil kita tebang semua sapu rata saja. Tapi yang diterapkan adalah kita harus melakukan sistem penerapan tebang pilih tadi ini. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Jadi ketika kita sudah menebang pohon di hutan, maka kita harus menanam kembali dengan bibit yang baru. Yang berikut, melakukan penebangan secara konservatif ya. Yang berikut, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Lalu yang berikut, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Lalu yang berikut, mengurangi penggunaan kertas yang berlebih. Jadi sekian materi kita anak-anak. Mungkin dari ulasan Bapak yang dari awal tadi sampai yang terakhir, mungkin ada yang belum dipahami anak-anak. Kira-kira apa saja yang kamu dapat dari pelajaran yang sudah kita lalui tadi? Didapat. Hal yang kita dapat dari pelajaran ini berkaitan bagaimana kita bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Terus di pelajaran selanjutnya tadi coba menunjukkan bagaimana proses pembuatan kursi dan meja. Lalu bagaimana menjaga kelestarian dari sumber daya alam. Ya, baik anak-anak, mungkin materi kita untuk hari ini sampai di sini. Mungkin Bapak menutup pertemuan kita dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai.